merendahkan diri. 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Sahabat-sahabatku, bisa kita lihat di ayat yang ke-25 dan ke-26 bahwa Ahab itu adalah seorang raja Israel yang berlaku jahat dan keji di mata Tuhan. Karena dia menyembah berhala-berhala seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Amori. Perbuatan Ahab ini benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Karena kejahatan yang diperbuatnya itu lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Itu kata 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Dan salah satu kejahatan Ahab yang lain adalah merampas kebun anggur milik Nabot dan membunuhnya melalui tangan orang lain. Namun sungguh mengejutkan karena ayat nas di atas menyatakan bahwa segala perbuatan Ahab yang teramat jahat ini tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Itu kata ayat nas. Mengapa? Karena Ahab mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu dikatakan di ayat yang ke-27. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Hal inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan belas kasihannya. Ada tertulis, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Mazmur juga berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Mazmur 30 ayat 6. Tuhan berfirman melalui Nabi Elia bahwa dia tidak jadi mendatangkan malapetaka pada zamannya, dan barulah malapetaka itu datang pada zaman anaknya. Sekarang ini tidak banyak orang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang berlaku sombong dan merasa gengsi jika harus mengakui dosa dan kesalahannya. Padahal setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Itu kata Ibrani 2 ayat yang ke-2b. Jika saat ini kita hidup menyimpang dari jalan Tuhan, segeralah kita itu datang pada Tuhan, rendahkan diri di hadapannya dan bertobatlah. Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita dan memulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Amin. Jangan lupa, merendahkan diri adalah kunci pemulihan. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.